Ya, kita mulai ya. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu di minggu kedua ya. Minggu kedua. Kemarin saya kasih Anda tugas lah ya, buat install Anaconda. Kemudian saya minta Anda bawa ya laptopnya. Tapi kalau semisal belum diinstal, Anda gunakan PC di lab aja. Ya, ada beberapa cara untuk mengaktifkan aplikasi yang akan kita gunakan. Yang pertama, silakan Anda buka Anaconda Navigator. Ya, maka nanti ini adalah tampilan dari Anaconda Navigator. Semuanya muncul seperti ini. Yang belakang muncul ya. Nah, yang kita gunakan adalah aplikasi di dalam Anaconda Navigator. Kalau Anda lihat di sini, ada beberapa aplikasi besar sebenarnya di sini ya. Ada IBM Watson Studio Cloud ya. Oke. Ada Jupyter Lab, ada Jupyter Notebook, ada Orange, ada PyCharm, ada Spider ya. Ada R gitu ya. Oke. Nah, kalau Anda bisa buka Anaconda Navigator, Anda lihat di sini ada namanya Jupyter Lab sama Jupyter Notebook ya. Ada apa? Ada Jupyter Lab sama ada Jupyter Notebook. Ya, sebenarnya yang kita run nanti adalah Jupyter Notebook ya, tapi untuk memudahkan kita buka Jupyter Lab ya. Jadi silakan Anda launch ya, Anda klik launch di sini. Jadi di Jupyter Lab silakan di klik launch-nya. Klik launch. Ya, oke. Dia masih running ya. Dia masih running. Ya, mana dia? Belum muncul. Ya, ini dia ya. Ini akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini adalah tampilannya ya. Ini adalah tampilan ketika kita buka Jupyter Lab. Jadi nanti kita ngodingnya di browser ya. Kita ngoding di, belum pernah dengar kan? Kita ngoding di browser. Ya. Kemudian mungkin tambahan, saya sudah upload materi di LMS ya. Jadi silakan buka LMS-nya. Nah, di situ ada di materi 2 ini ada materi minggu 2 di sini ya, ada materi minggu 2. Kemudian ada image ya, apa ini? Python keyword sama Python built-in function. Nanti Anda klik aja materi minggu 2 ya, silakan diklik. Saya sudah bikin ini ya. Ini formatnya adalah PDF ya. Ini formatnya adalah PDF. Ya, jadi nanti sistem belajarnya seperti ini. Saya akan menyampaikan teori. Nah, Anda nggak usah ngetik semua ini ya, ngetik teks ini semua nggak usah diketik. Yang Anda ketikkan adalah yang dalam kotak-kotak seperti ini. Maka ini adalah perintah-perintahnya ya. Nanti saya jelaskan lagi, Anda ketik lagi, kemudian kita jelaskan lagi konsep-konsepnya. Kemudian nanti kalau ada error, kita bahas errornya. Nah, kemudian biasanya ada try it yourself sendiri ya. Kemudian kita bahas lagi sampai pada string ya, walaupun string nggak selesai ya. Kita punya waktu ya sejam lah ya, mudah-mudahan bisa dapat. Nah, oke. Nah, kemudian biasanya yang nanya nyimpennya di mana Pak ya? Nyimpennya di mana? Semuanya pakai Jupyter Lab apa ada yang pakai Jupyter Notebook? Jupyter Lab semua ya. Nanti saya muter lah ya. Jupyter Lab semua. Kalau di Jupyter Lab enaknya adalah dia punya satu folder seperti ini ya. Seperti Google Colab.
Anda kalau klik di sampingnya di sini, dia bisa muncul seperti ini. Nah, kemudian kalau Anda tambahkan plus di sini, mungkin Anda ya, muncul seperti ini kan ya. Ya, nama saya. Masukin nama mata kuliahnya aja, atau Ibu belum masuk kali. Oh, saya paling banyak, Bu. Ya, ya, silakan. Ada ketemu? Ya. Ini ya kelasnya ya. Oke. Ya, kalau kelasnya kan berarti Anda masuk di kelas itu ya. Ya, di situ ada ya, ketemu PDF-nya? Ketemu. Atau perlu di-share di WA group? Sudah dapat PDF-nya? Kita ya. Jupyter 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 Notebook. Dari laptop apa dari PC? PC. Coba kita lihat. Hah? Smartphone. Anak kode apa? Sudah, coba langsung aja dari satu. Sampai Jupyter Notebook aja. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, ya, siap ya. Oke. Ya Bu, sekarang ada yang pakai Jupyter Notebook juga. Ya, kalau kita ya, yang di rumah ya, masih dengeran ya. Ya, muncul seperti ini ya. Maka Anda klik di sini. Ya, Anda klik Python tree-nya, silahkan. Anda klik Python tree-nya, maka muncul kosong seperti ini ya. Ya. Oke, jadi kalau Python itu ngodingnya nggak perlu satu file kita compile, kemudian di run gitu ya. Tapi dia bisa baris per baris atau berapa baris kemudian kita run. Itu satu. Kemudian yang di rumah gimana kabarnya di rumah? Alhamdulillah baik dan masih terdengar, Pak. Ya, masih terdengar, Pak. masih terdengar ya. Sudah bisa buka ininya? Jupyter Lab. Sudah ya. Oke, good. Ya, ini saya rekam juga ya. Ini kita rekam, kita lanjut. Baru setengah 9 ya, 1 jam lagi. Oke. Ya, jadi nanti Anda sambil buka PDF-nya ya. Anda sambil buka PDF-nya. Oke, ini saya translate dari buku ya, e-book bahasa Inggris. Jadi kalau agak roaming-roaming, ya berarti bahasa Inggris saya belum terlalu bagus atau bahasa Indonesia saya belum terlalu bagus. Tapi nanti juga ada tambahan-tambahan dari saya gitu ya. Oke, jadi silakan Anda sambil pegang PDF-nya, kemudian kita bahas konsep-konsepnya ya. Ya, oke. Kita akan bahas struktur data pada akhirnya yang kompleks-kompleks ya, atau agak kompleks lah ya. Tapi saya ngajar anak 2019 ketika ngajar struktur data ini,
saya langsung ke struktur datanya tanpa menjelaskan Python-nya ya. Kayaknya mahasiswanya agak bingung gitu ya. Maka untuk angkatan ini saya akan coba jelaskan Python-nya walaupun tidak detail banget ya. Baru nanti kita masuk ke struktur datanya. Walaupun nanti di Python juga ada struktur data bawaan dari Python ya. Nanti ada 5 lah minimal ya. Kita bahas ya. Oke, jadi mungkin gambarannya kita belajar apa sekarang? Struktur data dan pemrograman 2. Semester 1 Anda belajar apa? Logika, algoritma, dan pemrograman ya. Dan pemrograman. Dulu pakai apa ngodingnya? Pakai C++ ya, ini pakai C++. Sekarang kita akan belajar apa? Struktur data dan pemrograman 2 gitu ya, dan pemrograman 2. Saya pakai apa sekarang? Pakai Python. Ya, pakai Python. Oke, berarti nanti asumsi saya Anda tidak memulai dari nol ya. Nanti saya akan jelaskan beberapa perbedaan dari C++ dan Python. Nanti kita lihat kenapa saya ngambil Python ya, karena lebih sederhana salah satunya. Ya, kita balik lagi ke sini. Ya, pembahasan pertama kita tentang variabel. Ya, mungkin pertanyaan pertamanya gini. Anda punya smartphone kah? Ya. Apakah smartphone ini sebuah PC, sebuah komputer? Apakah smartphone ini PC? Apakah komputer? Apa syarat sebuah smartphone dikatakan sebagai komputer? Apakah dia punya hardware? Apakah dia punya sistem operasi? Atau karena dia punya aplikasi? Anda pernah pakai nggak Nokia zaman dulu gitu ya? Ada aplikasinya nggak? Ada sih ya. Pak. Ada sistem operasinya nggak? Nggak ada. Ada sistem operasinya nggak? Nggak ada. Maka kalau kita pengen bilang, maka sebenarnya kalau saya bagi ya, hardware itu apa aja sih hardware? CPU hardware bukan CPU. CPU, monitor, Ya. keyboard. Oke, memori. Apa memori? RAM ya. RAM. Apalagi? Monitor. Apalagi? Keyboard. Mouse. Apalagi? Mouse. Apalagi? Printer. Apalagi? Plotter. Kenal plotter nggak? Kalau software apa aja software? Software itu apa aja software? Software itu adalah sistem operasi. Sistem operasi apa aja sih? Windows ya. Windows. Selain Windows apa lagi? Linux. Linux ya. Yang dipakai di smartphone Anda Android ini pakai apa? Pakai Linux ya. Nah, dan saya pakai Linux nih. PC saya pakai Linux, pakai Ubuntu ya. Ada apa lagi? Ada Mac OS. Ada apa lagi? Ada Unix. Nah, ini mbahnya sistem operasi ya, namanya Unix. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Kita geser dikit. Ya, oke, kita geser dikit. Masih kelihatan? Ya, oke. Selalu kepotong ya. Ya, oke ya. Nah, kita lanjut. Terus ada yang namanya aplikasi. Aplikasi itu apa contohnya? Apakah Excel itu aplikasi? Apakah Word itu aplikasi? Apakah Python itu aplikasi? Maka jawabannya Python adalah aplikasi. Maka kalau kita bicara software, tidak hanya sistem operasi, aplikasi. Ya, Anda main game juga itu aplikasi ya. Tapi kita sedang bicara aplikasi yang namanya Python. Jadi Python akan bekerja sama dengan sistem operasi untuk menggunakan CPU, untuk menggunakan monitor, untuk menggunakan keyboard, untuk menggunakan mouse. Kalau main game itu semua inputannya bisa dari mouse. Bisa diterima Python dengan bantuan sistem operasi, maka nanti ada perintah-perintah yang aktivitasnya di memori, ada perintah-perintah yang aktivitasnya di monitor, ada aktivitas yang kerjanya di keyboard. Ketika kita memberikan perintah seperti ini,
silakan Anda ketikkan. Ya, silakan diketik di browsernya ya. Anda klik aja. Anda klik selnya ya, misalnya mana dia? Ya, jadi klik aja selnya gini, tinggal diklik kemudian diketikkan tadi perintahnya. Mana perintahnya, Pak? Ini perintahnya. Ya, silakan diketikkan. Message sama dengan kemudian tanda petik 2 hello Python word. Ya, yang di rumah silakan diikuti. Kemudian di sini dikasih enter ya, dikasih enter. Kemudian di sini kasih lagi perintah print, kemudian kurung buka ya, kemudian kasih nama variabelnya message ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk mengeksekusinya di sini saya tuliskan Anda ketikkan perintah di bawah ini. Kemudian untuk merunnya Anda tekan Shift dan Enter secara bersamaan. Kalau ada error nggak masalah. Kalau ada error, perhatikan lagi penulisan message di sini harus sama dengan message di sini. Ya. Kemudian ada, ini sama mirip-mirip sama cout ya. Kalau di C++ namanya console out ya, menampilkan variabel di monitor. Ya. Maka nanti outputnya harus seperti ini. Ketika di run, halo muncul hello print Python. Nanti kita jelaskan. Sebenarnya perintah sederhana ini apa sih yang terjadi gitu ya. Di belakang layarnya tuh kayak gimana. Oke, potong ya. Ya. Ya, oke. Silakan. Bisa di running? Ada yang error enggak? Ibu error enggak, Bu? Shift enter, Bu. Shift enter. Diketik dulu message, kemudian spasi sama dengan apa, Bu, munculnya, Bu? Hello Python. Semuanya oke? Okay? Kita bahas ya. Kita bahas ya. Oke. Okay. Yang di rumah sudah? Pak, maaf Pak, klik untuk run-nya. Tekan shift sama enter bersamaan. Shift enter bersamaan. Oke, Pak. Atau ini tanda panah ini juga bisa nih. Tanda panah ini bisa di run juga. Bisa. Error, Pak. Errornya apa? Coba dicek. Ini message-nya sama enggak? Message di sini tulisannya sama message di sini sama enggak? Pak, dia sensitif kayak C++ enggak sih, Pak? Ya, dia case sensitif seperti C++. Betul, Mas. Case sensitif dia. Jadi kalau message di sini S-nya besar, 1, di sini kecil, itu 2 variabel yang berbeda. Betul. Dia case sensitif seperti C++, seperti Java ya. Dan bahasa pemrograman kebanyakan. Bagaimana? Udah bisa semua? Kita bahas ya. Di sini perintahnya ada berapa perintahnya? Perintahnya ada 2. Di sini ada 6. Oke. Perintah pertama apa perintah pertama? Perintah pertama adalah message. Perintahnya apa? Sama dengan hello Python word ya, word. Betul nggak? Kemudian printnya apa? Print. Kemudian dalam kurung message. Yang punya aplikasi ini siapa? Python. Python ngobrol sama siapa? Python ngobrol sama sistem operasi. Silakan Anda perhatikan perintah pertama. Perintah pertama itu apa? Perintah pertama adalah message sama dengan hello Python word. Nah, ketika kita kasih perintah seperti ini, maka di balik layar si Python ngomong. Ngomongnya ke siapa? Ngomongnya ke sistem
operasi. Ngomongnya kayak gimana ngomongnya? Ya, DOS gitu ya. Sistem operasinya Windows ya. Tolong dong buatkan atau siapkan ya, siapkan apa? Siapkan tempat di memori. Ya, kenapa? Karena dia punya data yang mau disimpan. Oke, datanya mana datanya? Ini datanya. Datanya adalah Hello Python. Datanya disimpannya di mana? Disimpannya di memori. Ya, memori itu gunanya untuk menyimpan data dan instruksi. Maka ketika kita ngasih perintah seperti ini, yang pertama apa? Yang pertama adalah Python akan berkomunikasi dengan sistem operasi. Maka sistem operasi akan menyiapkan lokasi di mana di memori. Dia akan siapkan tempat di memori untuk menyimpan apa? Untuk menyimpan data ini. Yang disimpan siapa? Yang disimpan adalah Hello Python Word. Maka data ini disimpannya di mana? Disimpannya di satu tempat di memori. Nah, masnya siapa? Rifki. Rifki rumahnya di mana? Cepatan. Ah, ada alamat nggak? Ada ya. Katakanlah dia di Sepatan. Memori itu punya data, memori punya alamat. Bisa dipahami? Memori punya data, setiap datanya punya alamat. Bayangkan Mas, siapa tadi? Rifki. Mas Rifki ini datanya, alamatnya itu address-nya ya. Alamatnya adalah ya tinggalnya di mana, alamatnya di mana, seperti itu. Jadi ketika saya tahu alamatnya Rifki, maka saya bisa main ke rumah Rifki. Bisa dipahami? Nah, maka ketika kita kasih perintah seperti ini, message sama dengan Hello Python Word, maka alamatnya akan disimpan oleh message. Jadi si message ini tahu tempat data itu. Karena dia tahu tempatnya, maka dia bisa mengambil datanya. Konsepnya tuh seperti itu. Jadi nanti struktur data tuh isinya cuma tunjuk-tunjukkan aja ya. Ada data seperti tree, ada linked list, macam-macam. Tapi konsepnya dasarnya seperti ini. Ya. Kalau saya ulang misalnya, saya punya data misalnya nilai sih 100 ya. Kemudian saya kasih nilai lagi. Nilainya sama dengan 200, kemudian saya print. Print siapa? Print nilai. Kira-kira outputnya jadinya apa? 100, 200, apa 300? Bisa dicoba ya, kita coba. Silakan dicoba. Kita dicoba. Apa tadi cobanya? Nilai sama dengan berapa? 100. Silakan dicoba. Nanti kita lihat cara kerjanya seperti apa. Nilai sama dengan berapa? 200. Kemudian kita print ya. Kita print nilai. Sebelum Anda eksekusi shift enter, kira-kira nilainya berapa? Apakah 100, apakah 200 atau 300? 300. Nilainya berapa? 300. 300. Udah dicoba, Mas? Lagi, Bapak. Dicoba dulu. Dapat 300 dari mana? 200. Kenapa 200? 200, Pak. Karena yang terakhir adalah 200 ya. Nilainya adalah 200. Nah, gimana slow motionnya di memori? Oke. Gimana slow motionnya? Yang pertama, nilai menyimpan alamat siapa? Alamat data siapa? 100. Yang kedua, nilai menyimpan alamat siapa? 200. Maka dia tidak mereference pada 100, tapi mereference pada 200. Jadi dia akan menunjuk kepada data yang beda. Bisa dipahami ini? Seperti itu ya. Jadi ini intinya adalah update data ya. Update data seperti ini. Tapi kalau saya print di sini, kira-kira outputnya berapa? 100. Kenapa 100? Karena di sini dia masih menyimpan 100. Ini dinilai 200.
100. Maka ketika dieksekusi, maka nilainya 100 sama 200. Bisa nggak kita tahu ID-nya, kita tahu alamatnya? Bisa sebenarnya, tapi sebenarnya bukan realnya ya. Kita bisa panggil ID, kemudian nilai seperti ini. Nanti kita lihat alamatnya sama nggak. ID sama nilai, seperti itu. Ini adalah representasi dari alamat data di memori. Kita lihat datanya berbeda. Yang pertama ini ID-nya ya, ID dari datanya ini. Ya, ini ID yang kedua. Ya, saya berhenti dulu, silakan dicoba. Saya kasih waktu 2 menit ya. Ya, itu namanya ID. Oke. Kita lanjut ya. Bisa diterima ini? Bisa dipahami? Sekarang saya mau kasih perbedaan antara C++ dengan Python ya. Ketika Anda belajar semester 1, Anda diminta untuk mendeklarasikan tipe data. Kalau di C++ ya, ini C++, Anda harus tulis in. Misalnya in angka 1 sama dengan 100 titik koma, gitu ya. Pakai titik koma ya. Kemudian misalnya float. Kemudian angka underscore 2 sama dengan 20,5 gitu ya. Kalau di Python Anda tidak perlu mendeklarasikan sebuah tipe data. Ya, ada juga pemrograman seperti ini. Jadi kayak gimana Pak? Kalau Anda pengen seperti ini, Anda nggak perlu bilang in, Anda nggak perlu kasih titik koma. Di Python Anda cukup angka 1 sama dengan 100 tanpa titik koma. Kalau float, Anda tinggal kasih angka 2 underscore sama dengan 20,5. Kita coba ya, kita coba balik lagi ke Jupyter Lab-nya, silahkan misalnya angka, pakai underscore ya, angka underscore 1 sama dengan 100, kemudian angka underscore 2 sama dengan 75,25, kemudian hi sama dengan hello everybody. Oke. Ini adalah cara kita mendeklarasikan dan mendefine ya sebuah variabel. Tidak perlu titik koma, tidak perlu tipe data. Kira-kira bagaimana cara Python membedakannya? Ya, sekalian nulis ya. Sekalian nulis, sekalian dengarkan, agak sulit juga ya. Ya, saya berhenti ngomong dulu deh. Sudah? Kira-kira perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di datanya. Di sini namanya apa? Data pertama dengan data kedua beda nggak? Bedanya di mana? Ada koma ya, atau ada titik ya? Ada titik. Kalau data ketiga bedanya ada apa? Ada tanda petik 2. Nah, Python bisa mencari tipe akan print, kemudian type, ada fungsi namanya type, kemudian angka
angka underscore 1 gitu ya. Kemudian kita copy aja, kita ganti dengan angka 2 ya. Kemudian kita print aja, kita ganti dengan nama variabel high gitu ya. Ya, silahkan dicoba diketikkan. Ya, sini ini ada fungsi namanya type. Fungsi ini berguna untuk mengetahui tipe data dari sebuah variabel. Itu menyimpan tipe data apa sih gitu ya. Walaupun sebenarnya Python nggak perlu ini, yang perlu kita ya, kita perlu tahu karena Python sudah paham mau kita dari data yang kita tuliskan di sini. Oh, kalau seperti ini adalah bilangan bulat ya. Kalau seperti ini adalah float kayak gitu ya. Kalau seperti ini apa? String kayak gitu. Tapi kalau kita pengen tahu mengecek tipe datanya, kalau di run apa hasilnya? Kalau di run? Integer, float, sama Ya, string. integer, float sama string. Gitu ya. Sekali lagi, Python tidak perlu in di sini. Python tidak perlu menambahkan float di sini. Python tidak perlu menambahkan apa? str di sini atau string ya. Tapi dia ngerti mau kita. Dilihatnya dari mana? Dari data yang mau kita simpan. Ya. Oh, kalau di sini berarti integer nih gitu ya. Karena tidak ada ini ya. Tidak ada komanya. Yang ini berarti apa? Ini adalah float karena ada titiknya gitu ya. Kalau di sini ini adalah string gitu ya. String itu ada tanda petik 1 atau tanda petik 2. Ya, kecepatan nggak? Masih bisa ngikutin? Masih. Oke ya. Oke, saya coba menjelaskannya sesederhana mungkin ya. Kita lanjut. Ya, kita sudah menambah sebuah variabel. Anda bisa sekalian lihat di apa namanya di PDF-nya. Kita sudah menambahkan sebuah variabel dengan nama message. Setiap variabel menyimpan value atau data, sudah kita bahas ini, yaitu informasi yang diasosiasikan dengan variabel ini karena dia tahu alamat dari datanya. Dalam contoh ini variabel message menyimpan value. Oke, sekarang kita masuk ke paragraf berikutnya. Baris kedua ada perintah apa? Print message. Print message adalah perintah untuk menampilkan value yang diasosiasikan dengan variabel. Print adalah sebuah fungsi. Namanya apa? Fungsi. Apa sih yang namanya fungsi? Apa fungsi dari toaster? Apa itu toaster? Anda tahu toaster? Pemanggang roti. Ini pemanggang roti ya, pemanggang roti. Pengembang roti itu kayak gimana sih? Ini anggap aja bagus gambarnya. Saya nggak bagus grafisnya. Oh, jadi jelek banget ya dibilang kayak gitu. Ini adalah sebuah toaster. Ya, oke. Toaster ini akan menerima inputan. Inputnya apa? Roti ya. Inputnya adalah roti. Outputnya apa? Outputnya juga roti, tapi roti bakar. Gitu ya. Ada enggak prosesnya di sini? Ada ya. Nah, inputnya apa tadi? Inputnya adalah roti, kemudian outputnya adalah roti bakar, kemudian ada prosesnya. Fungsi adalah seperti itu gampangnya ya. Ada input, ada proses, ada output. Tapi di sini saya belum pada level bagaimana membuat sebuah fungsi. Saya di sini adalah bagaimana kita menggunakan fungsi yang disediakan oleh Python ya, yang disediakan oleh Python. Tapi juga nanti banyak orang lain, pihak ketiga yang bikin fungsi lain, yang bikin kelas lain, kita tinggal import aja, kita tinggal pakai aja. Berarti di sini apa namanya? Menggunakan fungsi. Berarti tadi saya bilang
si print ini adalah sebuah fungsi. Inputnya apa? Kira-kira inputnya apa? Kira-kira fungsi, namanya dulu deh, namanya apa? Nama fungsinya adalah print. Kira-kira inputnya apa? Inputnya adalah dalam kurung siku ini. Berarti inputnya adalah variabel namanya apa? Message. Outputnya apa outputnya? Hello Python. Kalau di C++ namanya cout ya. Cout itu singkatan dari console out. Oke. Nah, saya tadi udah mengenalkan beberapa fungsi enggak? Fungsinya apa aja tadi? Ada type ya. Ada type. Ada apa lagi? Ada ID. Ada apa lagi? Oh, belum di sini ya. Oke, ya. Jadi fungsi itu memang seperti itu. Ya, fungsi ada inputnya, ada outputnya, ada proses. Tapi tidak semua fungsi ada inputnya. Tidak semua fungsi ada outputnya, ya. Tapi juga ada fungsi yang tidak ada prosesnya. Mencirikannya gimana? Mencirikannya adalah kalau kita punya, misalnya saya kenalkan fungsi yang namanya pow. Ya, apa itu pow? Pow itu singkatan dari power. Apa itu power? Power itu adalah pangkat ya. Singkatan dari pangkat. Nih, saya kasih misalnya silakan ketikkan pow. Silakan ketikkan pow. Kurung buka, kurung tutup. Ya, ketikkan pow sudah. Ketikkan pow. Ini adalah nanti namanya built-in function-nya Python ya. Sudah diketikkan pow? Anda taruh kursornya setelah W. Anda taruh kursornya setelah W. Kemudian tekan Shift sama Tab. Tekan apa? Shift sama Tab berbarengan. Maka akan muncul seperti ini. Ini sedikit informasi tentang POW ya. Muncul semua? Muncul. Di sini ada 3 inputan. Dalam kurung ini adalah inputan. Di sini ada X, di sini ada Y. Ya. Silakan Anda ketikkan 2,3. Ya. Silakan di run. Kemudian Anda bikin lagi POW, kemudian 3,2. Ya, oke. Kalau Anda lihat kira-kira apa? Berarti ini adalah 2/3. Yang ini apa? 3/2, gitu ya. Jadi POW adalah built-in function, fungsi yang sudah dibuat oleh Python, yang kita tinggal pakai aja, ya. Kita tinggal pakai aja. Nah, ini ada koneksi internet nggak? Ada koneksi laptop PC-nya ada koneksi internet nggak? Ada? Atau laptopnya deh, HP-nya deh. Silakan mainkan HP-nya. Ada satu link yang sebenarnya orang belajar buat HTML, buat CSS, buat JavaScript ya. Tapi saya lihat mereka sudah memasukkan Python sekarang. Jadi nggak ada salahnya kita masuk ke sana. Namanya adalah WW School ya. Kalau Anda udah belajar web, ini terkenal banget ya. Ini alamatnya w3school.com. Ya, saya tidak minta Anda belajar ini kemudian saya nggak ngajar ya. itu dosen sesat ya. Sudah w3school.com. Kemudian jangan cari HTML, kita nggak lagi belajar perancangan web, tapi cari yang Python-nya. Ketik yang apa? Yang Python-nya. Sudah? Kemudian ini jangan salah alamatnya. Sebenarnya mau link yang lain juga nggak masalah ya, tapi ini salah satu aja. Yang saya lihat lengkap juga lah. Ya, Anda mau belajar Bootstrap di sini bisa. Tapi sekarang mereka udah masukin Python gitu ya. Jadi ya sudahlah, dari sini aja cukup. w3school.com sudah. Kemudian klik yang Python ya. Klik yang Python karena kita lagi belajar Python. Kemudian scroll ke bawahnya agak banyak ya. Kemudian cari di situ ada tulisannya ada 2 sebenarnya yang udah saya bahas. Yang pertama adalah Python reference ya, Python reference.
Di situ ada Python built-in function sama Python string method. Ya. Di sini ada Python built-in function di Python reference ya. Sama ada Python string method ya, string method. Misalnya Anda klik yang built-in dulu lah. Silakan klik yang built-in function, diklik. Ya, maka di sini sudah ada penjelasan, ada link-linknya. Beberapa udah saya gunakan ya. Tapi biasanya nggak semua kita pakai ketika ngoding nih. ID udah saya pakai ya. ID udah saya pakai, kemudian print udah saya pakai, mana print? Ini print ya, ini sudah pakai. Ini POW, kita lihat POW. Ini POW, tinggal kita klik. Nanti di sini ada contohnya, ada definisinya, kemudian ada contohnya lagi, kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau orang-orang codingan itu mereka tidak mengerti keseluruhannya gitu ya. Tapi mereka mengerti cukup banyak, kemudian tinggal searching aja. Kalau ngerti semuanya, habis waktunya. Nah, seperti itu. Kemudian ada satu lagi, ada yang namanya string ya. Ada namanya string, juga menarik string. Silakan di string dilihat, mana dia? Kenapa jadi hilang? Ya, bawah, scroll ke bawah. Kemudian cari reference. Ini ya. Kemudian cari Python string method ya, yang ketiga ini. Silakan klik. Maka ini adalah, nanti saya jelaskan perbedaan antara fungsi dengan metode. Yang tadi adalah built-in function, yang ini adalah metode yang dimiliki oleh string, karena string adalah kelas ya. Ya, jadi kalau di Python langsung aja dia langsung ke kelas ya. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa kita, nanti saya sampai sini ya. Saya akan sampai sini, tapi saya mau liatin aja. Maksud saya Anda tinggal cari contoh-contohnya online gitu ya, seperti itu. Tapi saya mungkin baru sampai built-in function tadi ya, yang metodenya belum. Saya kasih linknya dulu. Kita balik lagi aja. Sampai mana tadi? Ya, ini ya. Kita balik lagi aja. Oke. Ini sudah ya. Ini sudah. Masih ada. Kita lanjut ya, sampai jam 9:30 ya. Tadi ya, udah kita pelajarin. Kita masuk kepada aturan ketika kita buat sebuah variabel. Oh, kurang geser Pak. Oke. Ya, Anda bisa baca di PDF-nya. Ini adalah aturan yang digunakan Python ya. Ketika membuat sebuah variabel ya, ikuti aturannya maka tidak akan error. Kalau Anda langgar aturannya maka akan error. Yang pertama aturannya apa? Sebuah variabel hanya dapat terdiri dari huruf, angka, dan garis bawah. Jadi dia tidak bisa ada spasi, ada dolar gitu ya, ada garis miring gitu ya. Kemudian variabel dapat diawali dengan huruf dan garis bawah. Tetapi tidak bisa diawali oleh angka. Bisa paham? Kita ulangi lagi ya. Variabel hanya dapat terdiri dari apa? Huruf, angka, dan garis bawah. Tetapi variabel hanya dapat diawali oleh siapa? Huruf dan garis bawah. Nah, misalnya saya bikin nama variabel seperti ini. Nama mahasiswa sama dengan Dito. Error apa enggak? Kalau saya bikin variabel seperti ini, error apa enggak? Enggak. Error. Enggak. Errornya di mana? Karena ada spasi. Ada spasi ya, karena ada spasi. Tapi kalau kita nih kalau nggak percaya error kan ya. Saya kasih garis bawah. Error apa enggak? Enggak ya, kalau pakai garis bawah dia enggak error. Kalau saya kasih seperti ini, 1_ nama mahasiswa, error apa enggak? Error. Kenapa error? Angka. Karena diawali oleh angka. Tapi kalau nggak ada angka, tapi diawali pakai garis bawah, bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Coba kita cobain.
Bisa ya. Kita ulang ya. Apa aturannya? Variabel hanya dapat terdiri dari huruf, angka, dan garis bawah. Variabel dapat diawali huruf dan garis bawah. Jadi kalau saya bikin seperti ini bisa nggak? Nama, dolar, siswa. Error apa enggak? Error. Kenapa error? Error. Ada itunya dolar. Persen. Karena ada itunya ya. Dolar, Pak, dolar. Oke, bisa Sorry. dipahami? Bisa ya. Itu mah tinggal diikutin aja, dipahami kemudian diikutin ya. Itu nggak usah didebat ya. Saya pengen seperti ini Pak, bikin bahasa pemrograman sendiri gitu ya. Ya ini tergantung yang bikin bahasa pemrograman. Berikutnya apa? Spasi tidak bisa digunakan dalam penamaan sebuah variabel. Ya, nggak boleh pakai spasi. Kalau spasi udah pisah dia. Tetapi garis bawah dapat digunakan untuk memisahkan kata. Contohnya, greeting underscore message dapat digunakan, namun penamaan variabel greeting ini spasi ya, message akan mengakibatkan error. Yang ini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Hindari menggunakan nama variabel yang digunakan sebagai keyword. Jadi ada kata-kata yang digunakan oleh Python untuk tujuan tertentu. Oke, ada kata-kata yang digunakan. Sebenarnya kita bisa aja pakai, tapi nanti fungsi dari Pythonnya jadi terhalang gitu ya. Jadi maka di sini dikatakan hindari menggunakan nama variabel yang digunakan sebagai keyword, itu satu. Yang kedua juga hindari nama fungsi. Maka di LMS-nya saya kasih 2 PNG ya di sini. Ini screenshotan sebenarnya. Ini ada 35 keyword. Bisa diterima. Ada berapa? Ada 35 keyword ya. Ini adalah kata-kata yang digunakan Python untuk tujuan tertentu. Ya sama kayak C++ lah ya. Ada false, ada none, ada true, macam-macam ya. Ada if, ini for buat looping, if buat kondisi, while buat looping, dan lain-lain. Itu satu. Namanya apa tadi? Python keyword. Jangan pakai kalimat ini ya. Yang kedua, jangan pakai namanya Python built-in function. Ini sudah saya tadi lihatin di W3 School-nya ya. Di sini ada beberapa fungsi yang sudah digunakan namanya oleh Python. Kalau kita gunakan ini lagi, maka kita mengoverride fungsi dari Python-nya. Jadi yang digunakan adalah fungsi yang kita buat gitu loh. Paham nggak? Jadi ada fungsi yang lama, kita fungsi yang baru, maka fungsi yang lama ini udah nggak dikenal lagi karena ada fungsi yang baru di sini. Biasanya seperti itu. Ya, nah ini udah kita gunakan apa? Kita sudah gunakan pow ya. Kita sudah gunakan apa? Kita sudah gunakan print. Oke, kira-kira len apa len? Len ini singkatan dari length ya. Singkatan dari apa? Dari length. Misalnya saya bilang nama sama dengan al1. Print len dari nama. Kira-kira outputnya apa? Len adalah singkatan dari length. Berarti dia akan menghitung apa? Menghitung karakter ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini biasa kalau kita mau looping, kita butuh tahu berapa jumlah katanya gitu ya. Karakternya, maka kita length-nya adalah 5. Gitu ya. Nah, ini penting banget. Jadi kita disediakan banyak fungsi-fungsi, kita disediakan banyak-banyak metode yang tinggal pakai aja. Yang perlu kita ketahui adalah cara makainya seperti apa. Sintaknya, semantiknya. Kalau sintak cara nulisnya, semantiknya maksudnya seperti apa. Ya, tapi enggak semuanya dipakai lah, yang kita perlu aja gitu ya. Makanya di sini sebenarnya dibahas yang sering dipakai aja. Itu yang bolak-balik siapa ya? Mahasiswa apa Satgas? Tadi ada yang bolak-balik kan? Oke, lanjut ya. Anggap aja nggak ada ya. Oke. Sampai sini oke? Oke ya. Yang penting ketika saya jelaskan, paham, saya kasih tugas, bisa ya. Udah belajar itu ya. Ya, jelasin ngerti, kasih tugas bisa gitu ya. Ya harusnya setiap pertemuan tuh ada tugas ya. Supaya
Pak, saya baru tahu. Iya, baru tahu. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada best practice lagi. Ini bukan aturan, ini best practice ya. Variabel harus singkat dan deskriptif ya. Jangan kasih nama anak N doang gitu ya. Ada kan ya? Ada orang tua yang nama anaknya satu huruf doang gitu ya. Nah, ini mirip-mirip lah seperti itu. Variabel harus singkat dan deskriptif. Sebagai contoh variabel name ya, variabel name lebih baik daripada hanya N saja. Kemudian variabel student name lebih baik daripada hanya s_name. Tapi ada juga variabel name underscore length dikatakan lebih baik daripada length of person name. Nah, ini kepanjangan ya. Jadi jangan terlalu panjang juga dan jangan terlalu singkat juga. Jadi ketika orang lihat variabel kita ngerti ya. Karena coding kita nggak dilihat sama kita doang ya. Kalau kita ada kerjasama sama tim, ya maka orang lain akan melihat codingan kita. Maka dia akan melihat variabel yang kita gunakan ya. Ketika ya bisa aja dikasih komen macam-macam ya. Tapi dengan melihat nama variabel dia udah harusnya ngerti. Yang terakhir, hati-hati ketika menggunakan huruf kecil L dan huruf besar O karena mirip dengan apa? Mirip dengan angka 1 dan 0. Ya. Itu adalah aturan-aturan ketika kita membuat sebuah variabel. Ya, kalau kita belajar sendiri ya bisa aja sih ya. Tapi kan lebih enak ada yang ngajarin ya. Ya, kita lanjut ya 15 menit lagi lah. Nah, kira-kira ini kenapa error? Perhatikan di sini. Ini kenapa error? Message-nya di sini S-nya 2 ya. Di sini S-nya 1. Oke. Ini error. Tapi kalau saya kasih perintah seperti ini, kira-kira error apa enggak? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa enggak? Karena variabel di sini sudah dikenalkan gitu ya. Di sini saya ada penjelasan tentang traceback, silakan dibaca aja. Saya mau lanjut dulu. Ini juga saya skip aja ini ya. Kita masuk ke string ya. 15 menit saja saya masuk ke string supaya nanti Anda bisa belajar metode ya. Supaya nyamain sama kelas sebelah. Oke. Kita masuk ke string. Ini adalah saya ikutin aja di sini. Karena kebanyakan program mendefinisikan dan mengumpulkan data. Ya, Anda main game itu sebenarnya data juga ya, koordinat dari apa namanya pesawatnya macam-macam. Dan kemudian melakukan hal tertentu untuk mendapatkan sesuatu yang berguna dari hal data tersebut akan berguna jika kita mengklasifikasikan beberapa tipe data. Tipe data pertama yang kita bahas adalah string ya. Jadi kalau di C++ ada namanya char ya, char. Nah, kalau di Python nggak ada itu namanya char. Ya. Kalau di C++ char itu adalah satu huruf ya, satu karakter. Kalau dia pengen jadi string maka dibikin array sama dia, ya kan? Array of char. Tapi kalau di Python enggak, pokoknya langsung kalau Anda butuh satu karakter bikin aja string yang satu karakter. Maka dikatakan string adalah kumpulan dari karakter di mana setiap data yang berada dalam quote, setiap data yang ada tanda petiknya, apakah itu tanda petik 1 atau tanda petik 2, maka itu dianggap sebagai string. Ya gitu ya. Oke. Maka kalau saya bikin seperti ini string bukan? Data sama dengan 100. Ini string bukan? Ya, ini string bukan? Bukan ya. Tapi kalau saya bilang data sama dengan tanda petik 100, ini string bukan? String. Saya bilang data underscore 1 sama dengan 100. Saya bilang data underscore 2 sama dengan 200. Saya bilang lagi data 3 itu sama dengan data 1 ditambah dengan data 2. Kemudian saya print. Kira-kira outputnya apa? Ya, 100 ditambah 200 itu berapa? 300. 300 kalau dia adalah integer. Kalau di sini integer bukan? Bukan.
ini adalah string. Kalau string, ini bukan penjumlahan, tapi penggabungan. Berarti kalau kita run, maka hasilnya adalah, nah kalau biar gampangnya saya bikin ini satu aja lah, biar kelihatannya gampang. Oke, hasilnya berapa? Ya, maka di sini data satu ini menyimpan string satu. Berarti satu itu bukan dianggap sebagai integer, tapi sebagai string. Data 2 juga menyimpan string. Stringnya adalah 2 gitu ya. Berarti ketika kita ketemu di sini, ini adalah string ditambahkan dengan string. String ditambahkan dengan string, maka digabung aja. Ya. Contohnya gimana? Kasih nama Anda aja. Kasih nama Alwan, kasih nama Misbah. Misbah. Kira-kira outputnya apa? Alwan Misbah, kayak gitu ya. Nggak ada spasinya Pak, ya tinggal bikin spasi ya. Kayak gitu ya, tinggal dipoles dikit, seperti itu. Kalau tadi kan adalah integer yang kita bikin sebagai string, seperti itu. Jadi kalau kita punya string, maka ini bukan penjumlahan, tapi concatenation atau penggabungan, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, terakhir ya. Terakhir, saya pengen mengajak Anda kepada metode ya. Metodenya string ya, yang ini silakan dipelajari aja. Minggu depan nanti saya bahas ya. Silakan Anda ketikkan inilah ya, silakan ketikkan ini. Name sama dengan ada Lovelace. Kemudian di print. Name sama dengan tanda petik 2. Kemudian ada Lovelace. Anda tahu siapa ada Lovelace? Pernah dengar namanya ada Lovelace? Hah? Pengen tahu siapa ada Lovelace? Ada Lovelace adalah programmer pertama ya. Ya, dan programmer pertama itu cewek ya. Ada percaya apa enggak? No picture hoax Pak ya. Ini dia. Ini abad 19 lah ya. Ini namanya ada Lovelace ya, ada Lovelace. Ya, Augusta ada King, Carlos of Lovelace ya. As of the first computer programmer ya, ini ada Lovelace. Ya, baik lagi ke sini, itu cuma intermezzo aja. Ini nama orang ya, nama orang. Ada Lovelace, kemudian print name. Ini apa output? Gak ada yang aneh kan ya? Ya, bentar lagi Pak. Ya. Nah, sekarang saya kalau tadi ini fungsi print, sekarang saya kenalkan namanya method ya. Ya, method. Jadi kalau method itu biasanya di sini cirinya ya. Yang pertama ada titik seperti ini ya. Kemudian dia manggil metodenya. Kemudian di situ nanti ada kurung siku, kurung tutup ya. Seperti ini. Nah, silakan Anda ketikkan seperti ini. Outputnya apa outputnya? Ada perbedaan nggak dengan yang pertama? Bisa Anda lihat perbedaannya? Apa? Di sini ya. A-nya besar ya. A-nya besar. Oke. Tapi silakan Anda ketikkan seperti ini lagi. Anda ketikkan lagi print name. Name-nya berubah apa enggak? Name-nya berubah apa enggak? Berubah apa enggak? Enggak ya? Enggak. Nah, ini sebenarnya ada pembahasan lengkapnya di sini ya. Tapi gampangnya gini deh, gampangnya gini. Sekarang saya minta Anda kasih perintah seperti ini. Ya. Kasih lagi name. Ini terakhir lah ya. Kemudian samakan ada Lovelace. Kalau tadi adalah title, sekarang saya minta Anda manggil metode lain namanya upper ya. Kemudian manggil metode lagi namanya lower ya. Kemudian dikasih kurung apa namanya ini?
apa sih, kurung siku, kurung apa Bu namanya ini Bu? Kurung buka ya, kurung buka sama kurung tutup. Ya. Oke, outputnya berbeda. Fungsi sama metode sebenarnya sama ya. Cuma kalau metode dia pada kelas ya, kalau fungsi dia lebih bebas gitu ya. Dia tidak terikat pada sebuah kelas. Apa itu kelas? Ya agak panjang ceritanya. Tapi saya sudah mengenalkan berapa metode kepada Anda di string ini. Ada 3 ya. Apa aja? Ada title, ada apa lagi? Upper, lower. Ada upper, ada apa lagi? Ada lower ya. Oke. Jadi metode itu adalah, ini sebenarnya saya agak detail menjelaskan di sini. Metode adalah sebuah action yang dilakukan Python terhadap sebuah data. Ya, action terhadap data. Variabel sebenarnya. Titik setelah variabel name memberikan isyarat kepada Python untuk mengaktifkan metode title. Berarti si title ini udah ada yang bikin sebelumnya. Pak, kok tiba-tiba ada? Udah ada yang bikin. Kita tinggal pakai ya. Nah, ini adalah metode-metode yang bekerja pada string. Oke. Metode yang bekerja pada string. Ya, kalau Anda lihat tadi di sini banyak di sini. Ya. Nah, Anda lihat di situ ada banyak ya. Ini lower sudah ada, udah saya. Nah, ini sebenarnya kalau mau dibahas ini satu-satu di sini ada upper ya. Ada title gitu ya, ada strip, tapi yang saya kenalkan, yang saya coba kenalkan di sini namanya method. Setiap metode akan diikuti kurung buka, kurung tutup. Karena metode kadang akan memerlukan informasi tambahan untuk menjalankan actionnya, seperti fungsi. Informasi ini akan disediakan dalam kurung buka, kurung tutup, namun metode title tidak memerlukan informasi tambahan. Ya, namun kita tetap harus menambahkan kurung buka, kurung tutup, sehingga perintah lengkapnya menjadi name, title, seperti ini. Ya, oke. Ya, jam berapa sekarang? 4 menit lagi ya. 4 menit lagi. Boleh 4 menit lagi? Kalau saya kasih perintah seperti ini, name sama dengan Laila, siapa itu Laila? Kemudian print, kemudian name, titik, title. Sorry, Lailanya kecil aja. Laila seperti ini. Ya. Kemudian Anda jalankan. Terlihat perbedaannya? Tapi kalau Anda print lagi name, maka sebenarnya dia tidak berubah. Silakan dicoba, nanti saya kasih satu perintah terakhir ya. Ya tadi terakhir mulu Pak. Muncul Lailanya? Ini tidak merubah variabel aslinya. Metode ini tidak merubah isi dari variabel aslinya. Mana buktinya? Buktinya kalau kita print dia tetap merujuk pada yang sama. Tapi kalau saya kasih perintah seperti ini, name sama dengan Laila Monica. Kemudian saya kasih perintah seperti ini, name sama dengan name titik title. Seperti ini. Kemudian di print name. Ini terakhir ya. Kira-kira outputnya apa dan mengapa?
Yang di rumah masih ada? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Masih bisa ngikutin? Masih bisa, Pak. Masih. Ini direkam ya, nanti saya upload di YouTube. Ya, apa outputnya? Besar apa kecil? Kenapa bisa seperti itu? Ada 2, Pak. Karena sudah kita rubah ya. Oke, jadi kalau slow motionnya gini, slow motionnya kayak gini, slow motionnya panjang lagi Pak. Ya bentar lah ya. Pertama apa perintahnya? Name sama dengan siapa? Laila Monica. Laila Monica. Perintah kedua apa? Berarti di sini name mereference pada data namanya Laila Monica. Kelihatan ya? Oke, Laila Monica. Oke, perintah berikutnya apa? Name sama dengan name titik title. Jangan lupa seperti ini. Ingat, berarti ini bukan matematika, ini adalah pemrograman. Kalau pemrograman, kerjakan sebelah kanan dulu, hasil dari sebelah kanan berikan kepada sebelah kiri. Sebelah kanan ngapain? Sebelah kanan kita merubah si Laila, merubah depannya semua. Maka yang ini adalah L-nya besar, Laila, M-nya besar, Monica. Nah, si name ini sekarang kita bilang akan menunjuk kepada hasil dari name titik title. Maka dia tidak menunjuk pada Laila Monica lagi, tapi pada Laila Monica yang L-nya besar. Kalau sebelumnya tidak ada proses menyimpan hasilnya, hanya proses merubah saja, tapi tidak disimpan dalam sebuah variabel. Berarti variabelnya namanya bisa beda Pak, ya bisa gitu ya. Kalau Anda ganti namanya menjadi name 2, kalau saya lakukan seperti ini, kira-kira outputnya sekarang menjadi apa? L-nya berapa? L-nya kecil kira-kira. Coba dipikir-pikir aja. Di sini name-nya adalah Laila Monica. Sekarang kita rubah. Sekarang kita simpan kepada name underscore 2. Berarti name-nya sekarang merujuk siapa? Yang L yang kecil yang besar? Yang kecil, karena tidak ada perubahan. Karena hasil yang ini disimpan oleh name yang underscore 2. Oke, akan dieksekusi, maka hasilnya seperti itu. Dah, terakhir ini. Mudah-mudahan ini sekarang saya hanya Anda berinteraksi dengan Jupyter Notebook dengan saya juga, beradaptasi dengan Jupyter Notebook dan beradaptasi dengan cara saya ngajar gitu ya. Jadi minggu depan kita bisa lebih cepat lagi, walaupun waktu kita terbatas. Sebenarnya jam pagi saya ngajar 4 kelas, ini struktur data, 2 kelas pagi, 2 kelas malam. Saya record semua ya. Nanti saya upload semua di YouTube ya. Nanti dilihat kelasnya aja. Kalau merasa ketinggalan, pengen nonton lagi, tinggal ikuti aja, cari videonya. Gitu ya. Oke, Ibu bisa ngikutin, Bu? Oke, sip. Berarti minggu depan aja tugasnya ya. Sekarang masih adaptasi lah ya. Ya, oke. Udah, kita sudah melanggar aturan prokes ya. Direkam ini, nggak apa-apa. Ya, saya pikir 1 jam makan kurang ya. Kalau pulang jam 9 nggak dapet lah ya, kurang ya. Tambah dikit lah gitu ya. Ada pertanyaan di kelas? Ada pertanyaan di yang online? Tidak, Pak. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa ada yang dipahami, mudah-mudahan banyak yang bisa dipahami. Oke, saya akhiri aja. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kalau ada yang mau duluan. Terima kasih Pak. Yuk.